Kerajaan Elchea, satu-satunya negara Imaniti di peringkat ke-16 dalam Exit, berlokasi di bagian barat benua Andalusia. Belum lama ini, Raja dan Ratu Elchea, Sora dan Shiro, berhasil menggandakan wilayah negara mereka setelah memenangkan pertandingan strategis melawan Serikat Timur. Namun, perolehan wilayah baru ini juga membawa tantangan yang lebih besar bagi pemerintahan Elchea. Ada dua masalah utama yang kini dihadapi. Pertama, gagasan Sora dan Shiro untuk membentuk federasi dengan Serikat Timur yang dihuni ras berbeda dan memiliki sistem sosial, ekonomi, serta bahasa yang tidak sejalan dengan Imaniti. Ini adalah rencana yang tak pernah ada dalam sejarah, membuat banyak pihak meragukan keberhasilannya. Meskipun Elchea telah memperluas wilayah, mereka masih kekurangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal. Sementara itu, meski kehilangan wilayah utama, Serikat Timur tetap menjadi kekuatan besar dengan ekonomi, mata uang, dan kekuatan nasional yang sulit disaingi. Masalah kedua adalah ketidakhadiran Sora dan Shiro saat negara menghadapi masa-masa sulit. Steph, cucu dari keluarga kerajaan sebelumnya, merasa kewalahan karena harus memikul beban yang seharusnya ditangani raja dan ratu. Dengan wajah yang lelah, Steph melampiaskan rasa frustrasinya, menyebut Sora dan Shiro sebagai bajingan di hadapan para anggota dewan. Hatsuse Ino, seorang werebeast yang dulu merupakan duta besar Serikat Timur dan kini bertindak sebagai penasihat, menegur Steph dengan halus. Walau tampak tegar, Ino juga merasakan beban tanggung jawab yang meningkat. Kini Elchea dihadapkan pada tantangan besar, mewujudkan federasi multiras dan menghadapi ketidakpastian, semuanya tanpa kehadiran pemimpin utama mereka. Para anggota dewan dan rakyat hanya bisa berharap agar raja dan ratu segera kembali dan memberi jalan keluar dari krisis ini. Dalam situasi tegang di ruang konferensi, Steph merasa sangat tertekan dan kelelahan menghadapi para tuan feodal yang menuntut perhatian dan keputusan darinya. Saat Hatsuse Ino memanggilnya dengan sebutan formal Dorako, Steph awalnya bingung, bertanya apakah Ino berbicara padanya. Ino menjelaskan bahwa ia menggunakan istilah formal karena ini adalah kesempatan resmi, tetapi Steph lebih memilih agar dia dipanggil gadis suruhan raja dan ratu. Hal ini menunjukkan betapa dia merasa tertekan dan tidak nyaman dengan status dan tanggung jawab yang diembannya. Ino mengingatkan Steph untuk fokus pada masalah yang sedang dihadapi, mendorongnya untuk merenungkan situasi saat ini. Dalam pikiran Steph, ia mulai menyadari bahwa meskipun situasi ini terasa seperti permainan, semua yang terjadi adalah sangat serius. Dia berpikir bahwa saat ini adalah permainan poker biasa dengan kehadiran Joker yang menambah elemen ketidakpastian. Meskipun Elchea telah mengembangkan wilayahnya, kesenjangan antara kekuatan mereka dan Serikat Timur tetap ada. Dengan kekuatan tuan feodal yang berusaha memanfaatkan keadaan, Steph merasa terjebak dalam permainan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Di tengah keputusasaannya, Steph merenungkan bagaimana para tuan feodal terus-menerus menantangnya untuk bermain game. Berusaha memenuhi tuntutan mereka yang sewenang-wenang. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, tanpa mendapatkan waktu istirahat yang layak. Kelelahan terlihat jelas di wajahnya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan kemarahan yang terpendam mengintai di balik senyum yang dipaksakan. Saat permainan berlangsung, satu dari para tuan feodal membuat permintaan yang sangat memalukan, meminta Steph untuk menanggalkan pakaiannya. Ini adalah momen yang menguji kesabarannya, dan Steph dengan jelas merasakan kemarahan dan rasa frustrasi. Namun, dia menahan diri dan berusaha untuk tetap fokus pada permainan. Dalam putaran terakhir, Steph dengan percaya diri menunjukkan kartu terbaiknya, Five of a Kind, yang membuat semua tuan feodal tereliminasi dalam satu gerakan. Melihat kartu tersebut, wajah para tuan feodal berubah pucat. Mereka terkejut dan tidak percaya dengan hasilnya. Meskipun mereka tidak memilih untuk fold dan tetap bertahan, hasilnya tetap sama, semua tereliminasi. Dalam situasi ini, Steph merasakan kepuasan, tetapi juga ketidakadilan dari permainan yang tidak pernah seimbang.
Dengan penuh keyakinan, Steph berdiri dan melemparkan kartu-kartu itu ke meja, mengingatkan para tuan feodal bahwa mereka telah membuatnya membuang-buang waktu. Jika kau tidak menangkan segalanya, kau akan kehilangan segalanya, ujarnya, menantang mereka dengan semangat yang baru. Tolong kembalilah setelah semua harapanmu hancur, oke? Setelah Steph pergi, Hatsuse Ino mengambil alih situasi, tersenyum ramah kepada para tuan feodal yang kini merasa tertekan. Ino dengan tenang memberitahu mereka bahwa sesuai dengan sumpah yang telah dibuat sebelumnya, ia akan menghapus kenangan mereka tentang kejadian tersebut. Sikap Ino yang tenang dan percaya diri memberikan kontras yang mencolok dengan ketegangan di ruang konferensi dan mengisyaratkan bahwa meskipun situasi tampak kacau, ada harapan untuk mengembalikan keseimbangan di Elchea. Dalam keadaan sulit yang dihadapi kerajaan Elchea, Steph merasa terjebak dalam konflik kepentingan yang rumit. Meskipun wilayah baru harus dikelola oleh aliansi negara, ada rasa keraguan dan penolakan dari para bangsawan. Mengelola wilayah yang sebelumnya di bawah kendali almarhum kakek Steph, yang kalah dalam perjudian, membuat banyak bangsawan merasa tidak terima dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain. Meskipun mereka menyadari perlunya mengelola wilayah tersebut, kebangkitan ketidakpuasan di antara mereka menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Steph merasakan frustrasi terhadap sikap para bangsawan yang terus mengeluh dan menyalahkan raja ketika mereka kalah, tetapi dengan cepat berusaha merebut kekuasaan setelah dikembalikan oleh Sora dan Shiro. Dalam perjalanan melalui lorong kerajaan, Steph berbicara dengan Hatsuse Ino yang menyadari masalah yang dihadapi, yaitu bagaimana para bangsawan dengan cepat beradaptasi dan bertindak demi kepentingan pribadi mereka. Meskipun Steph mengakui bahwa bangsawan memiliki kemampuan dalam mengelola wilayah, dia merasa skeptis terhadap niat mereka. Dia menyadari bahwa mereka cenderung lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang kesejahteraan negara. Dan ini menciptakan ketegangan di dalam pemerintahan. Jika tidak ditangani dengan baik, perebutan kekuasaan di antara para bangsawan bisa mengarah pemberontakan yang akan membuat mereka mencampuri urusan nasional. Di tengah pikiran kelamnya, Hatsuse Ino yang memiliki senyum sinis datang dengan rencana. Ia menjelaskan bahwa karena Sora dan Shiro tidak ada, tanggung jawab nasional kini jatuh pada cucu mantan raja, yaitu Steph. Rumor tentang situasi ini menyebar, dan Ino melihatnya sebagai kesempatan untuk menegakkan kekuasaan. Para penantang yang sebelumnya bertindak demi kepentingan diri sendiri telah kalah dan dihukum sesuai dengan sumpah mereka untuk kehilangan semua kenangan tentang permainan. Akibatnya, Steph dapat menerapkan kebijakan dan hukuman yang efektif tanpa gangguan dari para bangsawan. Metode ini berhasil berkat strategi yang terinspirasi oleh gaya Ino, sebuah taktik yang dikembangkan oleh Serikat Timur untuk menjebak lawan mereka dalam konflik. Saat Steph merenungkan kesuksesan rencana mereka, kemarahannya muncul karena ia merasa dipandang rendah para bangsawan yang menganggapnya sebagai orang yang tidak berdaya. Rasa frustrasi ini terungkap saat ia berbicara dengan Hatsuse Ino yang mencoba meyakinkannya bahwa segala sesuatunya berjalan lancar berkat situasi tersebut. Ino menunjukkan bahwa mereka dapat memanfaatkan pandangan rendah orang-orang terhadap Steph yang merupakan cucu mantan raja untuk mengatur strategi politik mereka. Meskipun dia merasa diperlakukan seperti seorang idiot, Steph tidak bisa mengabaikan bahwa pendekatan ini efektif. Steph, yang merupakan kepala keluarga Dora dan memiliki gelar Duchess, merasa tidak nyaman dengan statusnya. Ia lebih suka dipanggil dengan nama yang lebih sederhana, Steph, dan menganggap dirinya sebagai gadis suruhan daripada seorang bangsawan terhormat. Ino mengingatkan bahwa dalam ketidakhadiran Sora dan Shiro, Steph sebenarnya adalah perwakilan keluarga kerajaan dan oleh karena itu memiliki kedudukan penting di Elchea. Ia dengan bercanda menggambarkan Steph sebagai protagonis dari kisah heroik yang sedang berlangsung, yang membuat Steph merasa skeptis tentang citranya. Meskipun Ino berusaha memujinya, Steph merendahkan pencapaiannya dengan menyatakan bahwa semua kemenangannya berasal dari melawan lawan yang lemah dan konyol, yang menggunakan kecurangan. Ia meragukan kemampuannya jika berhadapan langsung dengan Sora atau Shiro, yang pasti akan membuatnya tampak tidak berdaya.
Ino, meskipun menyadari bahwa Steph tidak menghargai bakatnya, percaya bahwa kemampuan bertandingnya cukup kuat untuk mengalahkan banyak lawan. Selama 2 minggu terakhir, Steph berhasil memenangkan semua pertandingan tanpa kalah. Tetapi ia merasa terus-menerus lelah dan kurang tidur karena tuntutan dari para tuan feodal yang selalu menantangnya. Dia mengeluh tentang bagaimana para tuan feodal tampaknya tidak menyadari strategi liciknya dan merasa seolah-olah mereka sengaja membuatnya menderita. Ino menyadari bahwa Steph mulai terdengar seperti Sora, yang dikenal dengan kecenderungan untuk mengeluh dan merasa tertekan. Saat Steph menginjak lantai dengan kesal dan berhenti berjalan, situasi ini menunjukkan betapa berat beban yang ia tanggung sebagai pemimpin dan betapa besarnya tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus menuntut lebih banyak darinya. Momen ini menciptakan ketegangan yang semakin menumpuk, menandakan bahwa Steph harus segera menemukan cara untuk mengatasi tantangan ada di hadapannya. Steph merasa terkejut saat Hatsuse Ino membandingkannya dengan Sora, raja yang dikenal dengan gaya bermain yang cerdik dan strategis. Meskipun dia merasa tertekan dan takut akan tanggung jawabnya, Steph mulai menyadari bahwa semua taktik yang ia pelajari berasal dari tantangan yang dihadapi saat bermelawan Sora dan Shiro. Kegugupannya berkurang seiring dengan waktu. Ia mulai tidak sadar bahwa ia telah mengadopsi gaya permainan yang mirip dengan Sora dan Shiro. Beradaptasi dengan situasi sambil menghadapi para bangsawan yang dianggapnya sebagai lawan yang lemah. Rasa frustrasinya terhadap para bangsawan yang hanya mengejar keuntungan mereka sendiri dalam pembentukan federasi membangkitkan semangat baru dalam diri Steph. Dengan penuh semangat, ia mulai merumuskan rencana untuk merebut harta mereka dan menurunkan posisi para bangsawan dengan memaksakan pemerintahan yang lebih ketat dan mengontrol sumber daya negara. Dia bersemangat dengan ide-ide jeniusnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Elchea dan bahkan mengancam akan memaksa para pejabat yang korup untuk mengungkapkan semua kekayaan mereka. Namun, kegembiraannya tiba-tiba terguncang saat dia merasakan dorongan dari realitas dan mulai beraksi dengan cara yang ekstrem, menabrak dinding sambil tergun. Dalam momen itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dia melihat sosok Sora di depannya. Kehadiran Sora mengubah suasana dan mengingatkannya akan situasi yang lebih besar dari sekadar konflik internal, serta tanggung jawab yang lebih besar yang ia pegang sebagai pemimpin. Momen ini menggambarkan pergolakan emosional Steph, di mana dia berusaha menemukan jati dirinya dan mengambil peran yang lebih aktif dalam memimpin Elchea, meskipun dengan cara yang mungkin terlalu drastis. Kehadiran Sora menjadi simbol harapan dan bimbingan yang mungkin ia butuhkan untuk menavigasi situasi sulit yang dihadapinya. Saat Steph tergeletak di lantai, rasa canggung dan malu melanda dirinya ketika menyadari bahwa apa yang dia lihat sebelumnya adalah hanya refleksi wajahnya sendiri di permukaan marmer yang mengkilap. Kegembiraannya melihat Sora berubah menjadi kekecewaan dan frustrasi. Dia menggigit bibirnya dan mengekspresikan rasa sakitnya mengeluh. "Aku tidak tahan lagi." Ino, yang berada di sampingnya, cepat tanggap untuk menolong. Mendukung tubuh Steph yang lelah. "Stephanie Dono, Anda harus tidur." "Tidak, saya mohon segeralah tidur," ujarnya dengan nada penuh kepedulian. Ino berusaha menenangkan Steph, berusaha mengalihkan perhatian dari keadaannya yang menyedihkan dan menekankan betapa pentingnya istirahat. Sambil berusaha berpikir positif, Ino mulai membicarakan Sora dan Shiro. "Jangan khawatir. Sora Dono dan Shiro Dono memang orang yang sulit dimengerti. Tapi mereka mungkin sedang mengambil keputusan penting setelah terdampar di Serikat Timur bersama Miko-sama. Mungkin?" Ia mengandalkan optimisme, mencoba meyakinkan dirinya dan Steph bahwa ada alasan di balik tindakan Sora dan Shiro. Di satu sisi, Steph ingin percaya pada keputusan kakak beradik itu, karena mereka telah memainkan peran penting dalam perkembangan Elchea, meski dengan cara yang kadang membingungkan. Namun di sisi lain, ketidakpastian dan kebingungan terus mengganggunya. Siapa yang tahu, keluhnya. Dilihat dari cara mereka berbicara dan bertindak, mereka mampu membingungkan masalah publik dan privat. Dia menggelengkan kepala. Frustrasi semakin meningkat ketika membayangkan apa yang mungkin dilakukan Sora dan Shiro saat ini. Apapun itu, mereka pasti sedang bermain-main dengan gadis kemono Mimi sekarang, berguling-guling di ruangan gelap sambil bermain game, atau melakukan sesuatu yang siapapun bisa menjadi rusak.
Ucapan ini diiringi tawa pahit yang menunjukkan kerinduan dan rasa ingin tahunya tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Sora dan Shiro. Ino yang mendengar tidak bisa menyangkal asumsi itu, meskipun pernyataan Steph mungkin terdengar berlebihan. Dia memahami bahwa Sora dan Shiro memang memiliki cara yang unik dalam menangani situasi, tetapi dia juga merasa khawatir tentang bagaimana tindakan mereka dapat mempengaruhi masa depan Elchea dan situasi yang dihadapi Steph sekarang. Dalam hatinya, Ino berharap Sora dan Shiro akan segera kembali dan membantu mereka menghadapi tantangan yang ada, menyadari betapa beratnya beban yang harus ditanggung Steph seorang diri. Bergeser ke ibu kota Serikat Timur, Kanagari, suasana di sekitarnya dipenuhi dengan nuansa yang mirip dengan kerajaan Elchea. Di halaman gedung pusat kuil Miko terdapat pemandangan alam yang dihiasi dengan elemen-elemen seni khas Jepang seperti kolam suci dan taman yang terawat. Namun area ini biasanya dilarang untuk orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Pada saat itu, kerumunan orang berkumpul di dekat kolam suci menantikan sosok sangat dihormati di sana. Di tengah kerumunan, seorang remaja dengan rambut hitam dan mata gelap bertanya dengan serius, "Miko-sama, apa itu cinta?" Di sampingnya, seorang gadis berambut putih dengan mata merah yang tidak lain adalah Shiro, Ratu Elchea, terlihat mengamatinya dengan penuh perhatian. Sementara Sora, sang raja, duduk bersantai, memanjakan gadis-gadis kemono Mimi yang berada di sekelilingnya. Miko, yang merupakan rubah emas dengan 2 ekor, mengamati interaksi Sora dan Shiro dengan perasaan campur aduk. Ia dikenal sebagai perwakilan penuh werebeast yang memiliki kekuasaan tertinggi atas rasnya. Meski mereka tampak bermain-main dan menyenangi gadis-gadis kemono Mimi, Miko menyadari bahwa ada lebih dari sekadar hiburan di balik perilaku mereka. Di tengah permainan tradisional Serikat Timur yang bernama Corner Sparrow, Sora dan Shiro dengan cepat memahami aturannya dan mengembangkan strategi permainan dengan luar biasa. Meskipun mereka baru saja mempelajari permainan ini cukup menarik, kata Shiro sambil tersenyum. Namun Miko tidak bisa menahan rasa kesal ketika menyaksikan Sora dan Shiro yang dengan mudahnya mengalahkannya. Ia mengeluh, "Bagaimana bisa kecuranganmu lolos dari perhatianku? Katakan." Miko bergeming meski ia mengandalkan panca inderanya, tak mampu menemukan kelemahan dalam permainan mereka. Sora dengan senyuman ceria menjawab, "Oh, kau mengatakan kami curang? Memalukan sekali." Tapi Shiro menghafal semua kartu sambil melacak posisi mereka, dan aku hanya berpura-pura mengocok kartu untuk mengontrol yang mungkin Shiro perlukan. Ini bukan cheat. Miko terdiam sejenak, terkesan dengan kecepatan dan kecerdikan mereka. Meskipun mereka tidak melihat kartu lawan, cara mereka bermain menunjukkan kecerdasan strategis yang tak bisa dianggap remeh. Setelah mengalahkan Miko, Sora mengangkat jari telunjuknya. "Baiklah, seperti yang disumpahkan, aku dapat meminta 3 hal darimu. Tidak masalah kan?" Miko, meskipun dengan senyum terpaksa, menanggapi dengan harapan bahwa permintaannya tidak terlalu berat. Namun, Sora melanjutkan, "Pertama, aku memintamu untuk mempertimbangkan kepentingan kedua negara dan secara objektif membuat tabel pajak berdasarkan impor dan ekspor dari barang yang berbeda." Dengan cermat, Sora menjelaskan bahwa Serikat Timur memiliki pengetahuan mendalam tentang sumber daya mereka, dan Miko sebagai perwakilan adalah orang yang tepat untuk mengevaluasi kesenjangan antara kedua negara. Miko tertegun mendengar permintaan tersebut, mengakui bahwa tidak ada celah dalam rencana mereka. Namun, dalam hatinya ia merasakan beban berat. "Dengan kata lain, kalian kepadaku sekali lagi," Kal berujar. Miko berujar, nada kecewa menyiratkan kesadaran bahwa ia harus mengatasi tanggung jawab besar ini. Namun, di balik rasa frustrasi itu, Miko merasakan kebanggaan, menyadari bahwa kemampuan dan kecerdasan Sora dan Shiro membuatnya ingin berkontribusi lebih untuk kesejahteraan kedua negara. Setengah bulan yang lalu, Sora dan Shiro benar-benar mengerahkan usaha maksimal mereka untuk menyatukan kepentingan antara Elchea dan Serikat Timur. Mereka mengunjungi kediaman Miko setiap hari, bertaruh dalam berbagai permainan yang tidak hanya menguji keterampilan, tetapi juga kecerdasan dan strategi politik. Dalam prosesnya, mereka berhasil meraih kemenangan beruntun, mengejutkan Miko yang telah berusaha keras untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Sora, dengan gaya santainya, tampaknya tidak menganggap serius beban yang ditumpuk kepada Miko.
Kerja harus diberikan kepada mereka yang mengkhususkan diri dalam bidangnya, katanya. Sementara Miko hanya bisa tertawa getir mendengar komentar ringan itu. Dia tahu betul betapa rumitnya tugas menyatukan dua negara yang memiliki budaya dan kepentingan yang berbeda. Sistem federal yang mereka usulkan adalah kombinasi dari dua negara, terinspirasi oleh konsep pemerintahan Amerika Serikat. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Miko menyadari bahwa banyak tantangan baru akan muncul, termasuk gesekan yang mungkin timbul antara kedua negara. Miko merasa tertekan karena tanggung jawab besar ini, tetapi dia juga sangat menghargai kerja keras Sora dan Shiro. Meskipun mereka adalah gamer hebat, mereka bukanlah politisi dan tidak memiliki pengalaman dalam menangani masalah-masalah yang rumit seperti itu. Miko berusaha menjelaskan bahwa langkah ini memerlukan pemikiran mendalam dan pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang, bukan hanya keuntungan instan. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, Miko mencoba dengan segala cara untuk mengalahkan Sora dan Shiro. Ia berpikir bahwa dengan menggunakan strategi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ia akan berhasil meraih kemenangan. Namun, setiap kali ia berusaha, Sora dan Shiro selalu menemukan cara untuk mengalahkannya. Miko merasa frustrasi, bukan hanya karena kekalahannya, tetapi juga karena ia tidak dapat menangkap kelemahan mereka. Setiap upaya untuk menipu atau memanipulasi hasil selalu berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Namun, meskipun dia kalah, Miko merasa gembira melihat bakat luar biasa yang dimiliki Sora dan Shiro. Dia mengakui bahwa merumuskan kebijakan untuk kedua negara adalah langkah yang sangat penting, meskipun bisa ada kerugian jangka pendek. Dengan semua dokumen yang menumpuk di hadapannya, Miko menghela napas, merasa tidak ada keluhan tentang pekerjaan yang dibebankan padanya, meskipun kadang muncul perasaan bersalah karena telah mencoba curang. Ketika Sora menyampaikan permintaan kedua mereka, Miko tidak bisa menahan rasa malunya. Oke, permintaan kedua seperti biasa, mari kita elus-elus Miko sama. Sora dengan semangat meminta, sementara Shiro hanya menanggapi dengan pandangan serius. Permintaan ini sebenarnya diajukan setiap kali mereka menang, yang membuat Miko merasa seolah-olah mereka hanya menganggapnya sebagai permainan. "Yah, karena kau serius mempertimbangkan kebijakan pemerintah, aku akan membiarkanmu menyentuhnya." Miko menjawab dengan desahan, menatap tumpukan dokumen yang terus bertambah. Dia perlahan mengayunkan kedua ekor emasnya ke arah mereka, dan seketika itu juga Sora dan Shiro menerkamnya dengan senyum lebar. Keduanya tampak bersemangat menciptakan suasana yang penuh keceriaan di tengah ketegangan politik yang ada. Miko menyaksikan mereka dengan campuran rasa senang dan kesal. Di dalam pikirannya, dia merenungkan kekuatan luar biasa yang dimiliki Sora dan Shiro sebagai werebeast. Mereka adalah exit peringkat 14. Makhluk yang dapat melampaui batasan fisik manusia. Dalam dunia mereka, kemampuan tersebut tidak hanya mengagumkan, tetapi juga melanggar hukum fisika yang ada. Sora dan Shiro dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi banyak orang. Dan Miko menyadari bahwa semua ini dimungkinkan berkat keberadaan elemental dalam tubuh mereka. Elemental ini memainkan peran penting kehidupan di dunia mereka. Setiap makhluk hidup memiliki sejumlah elemental yang memberi mereka kekuatan dan kemampuan. Sementara Sora dan Shiro memiliki kemampuan untuk memanfaatkan elemental ini dengan cara yang unik, Miko, yang merupakan perwakilan werebeast dengan peringkat tinggi, tidak bisa menggunakan sihir seperti manusia biasa. Dia hanya bisa mengagumi kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Sora dan Shiro sambil berusaha untuk tetap fokus pada tugas berat yang ada di depannya. Kedua bersaudara itu, meskipun tampak santai dan bersenang-senang, memiliki rencana jangka panjang yang jelas untuk kedua negara. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dan mereka melihat Miko sebagai sekutu penting dalam mewujudkan hal tersebut. Di dalam kuil Miko, suasana terasa menegangkan ketika Sora dan Shiro berhadapan dengan situasi yang semakin rumit. Di sudut ruangan, seorang gadis dampir duduk terdiam, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia baru saja mengalami malam yang mengerikan setelah menolak permintaan Plum, yang kemudian berkeliling Kanagari untuk mempromosikan kemampuan Sora dan Shiro dalam mengelus. Hal ini menyebabkan antrian panjang gadis-gadis werebeast yang menunggu untuk mendapatkan perhatian dari mereka.
Sora dengan sinis mengangkat bahunya dan tertawa pahit merenungkan bahwa Plum telah mengancamnya dengan tindakan yang merugikan sampai ia setuju untuk membantu menyelamatkan Rastas Dampir. Master, ini seharusnya cukup. Anda tinggal menggunakan game dan mempertaruhkan kepala Plum, menang, kemudian menyelamatkannya. Saran Jibril, menyiratkan betapa mudahnya bagi mereka untuk menangani masalah dengan cara mereka yang khas. Namun, Plum yang ketakutan merintih. Aku minta maaf, tapi ini masalah penting yang menyangkut keselamatan ras kami. Mendengar suara Jibril yang memancarkan aura menakutkan, Plum semakin tekan, berusaha untuk tidak terjerat lebih jauh dalam situasi yang sulit. Ketika pembicaraan berlanjut, Sora menyampaikan permintaan ketiga mereka kepada Miko, yang menegaskan pentingnya statusnya sebagai perwakilan penuh Werebeast. Ia meminta agar Miko menjamin bahwa kapan saja mereka berniat keluar, para gadis tidak akan mencari mereka. Tanpa jaminan itu, mereka akan merasa terjebak dan tidak bisa menjalankan misi mereka dengan baik. Mendengar permintaan ini, Miko tampak berusaha mengendalikan dirinya. Namun, setelah mengetahui tujuan aslinya, ia mengeluarkan perintah yang tegas. Mundur. Perintah itu membuat para gadis kemono Mimi yang tadinya berkumpul menjadi ketakutan. Rambut mereka berdiri tegak, berusaha melarikan diri dari taman kuil secepatnya. Setelah suasana kembali tenang, Shiro melambaikan tangannya ke arah punggung mereka, menandakan bahwa mereka tidak perlu khawatir lagi. Miko, dengan ekspresi tidak toleran, bertanya kepada Sora tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Sora dengan wajah yang kini sangat serius, mengangguk dan menjelaskan bahwa ada masalah besar yang menempatkan Elche dan Serikat Timur dalam bahaya. Miko-sama, kau tahu ibu kota laut di selatan Serikat Timur, negara yang disebut Oshiando? Sora mulai menjelaskan. Miko seolah menyadari ada yang tidak beres, menjawab, itu negara tetangga kami. Tentu saja aku tahu itu. Itu adalah negara ras Seiren. Sora mengangguk, kemudian melanjutkan, memang, ini adalah sesuatu yang melibatkan mereka, Miko-sama. Menarik napas dalam, bersiap untuk mengungkapkan tanya yang lebih dalam. Seperti yang telah kukatakan, Miko-sama, apa itu pertanyaan tersebut menggantung di udara dan Miko yang awalnya bersikap ringan tiba-tiba menunjukkan sisi seriusnya. Senyumnya yang lebar kini disertai dengan aura yang siap melawan. Aku katakan sekali lagi, jika aku memintaku bertarung, aku akan memberikannya uja. Sambil memancarkan aura menakutkan yang seolah mengisyaratkan bahwa ia bersiap-siap mengaktifkan kemampuan Babet. Miko yang memiliki kekuatan luar biasa sebagai Werebeast menunjukkan perubahan pada bulunya yang mulai kemerahan, diikuti oleh geram rendah yang mengguncang suasana. Sora dan Shiro menyadari bahwa pernyataan mereka memiliki bobot yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Diskusi mereka tentang cinta bukan hanya sekadar keingintahuan. Hal ini menyangkut perasaan dan hubungan yang lebih dalam yang mungkin memengaruhi keseimbangan antara negara-negara yang terlibat. Atmosfer di dalam kuil menjadi semakin tegang, dan saat Sora menatap Miko, ia merasakan bahwa pertanyaan yang mereka ajukan bukan hanya untuk menguji Miko, tetapi juga untuk memahami lebih dalam tentang hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.